Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak nih semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, saat ini kita kembali lagi belajar daring. Miss harap anak-anak Miss tetap semangat belajarnya dan kita juga sama-sama berdoa ya agar eh, kita bisa belajar kembali normal seperti biasa, bertatap muka langsung di sekolah. Nah, kemarin kita sudah bagi rapot mid semester. Anak-anak ini sudah melihat ya hasil pembelajaran kalian selama daring di rumah. Nah, Miss harap bagi yang nilainya rendah untuk tidak down atau semakin tidak semangat lagi. Miss harap inilah kesempatan, kamu masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi di semester ini kamu bisa memperbaiki, dapat nilai yang lebih bagus lagi gitu. Dan untuk nilai yang bagus, Miss harap jangan kendurkan semangat belajarnya, tetap pertahankan semangat belajarnya ya. Oke, untuk hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar dari bab 1, 2, dan 3. Pada pertemuan ini kita masuk ke tema 4. Nah, di tema 4 ini yaitu masuk ke subjudul mengidentifikasi informasi dari paparan iklan. Nah, anak-anak Miss kemarin sudah ini ya, sebelum kita memasuki membahas tentang mengidentifikasi, kalian sudah memahami. Miss juga sudah memberi beberapa catatan mengenai materi iklan itu apa. Nah, jadi, iklan itu berisi informasi tentang barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau perusahaan, ya. Nah, lalu perusahaan tersebut iklannya itu bisa disampaikan melalui beberapa media. Ada media cetak, ada juga media elektronik. Nah, media cetak ini seperti apa, Miss? Kalau media cetak seperti majalah, koran, dan sebagainya. Nah, kalau media elektronik bisa dari radio, televisi, ya. Nah, jadi secara tidak langsung kalau kita menonton televisi pasti ada jeda kan antara acara yang kita tonton. Nah, jeda-jeda itulah yang berisi iklan-iklan dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan atau seseorang tersebut gitu kepada masyarakat agar tertarik, agar mempengaruhi masyarakat untuk tertarik membeli barang atau jasa yang mereka tawarkan gitu. Jadi dalam iklan itu seperti yang Miss jelaskan kemarin ada dua bentuk ya, ada bentuk komersial dan ada bentuk non komersial. Kalau bentuk komersial berarti bentuk iklan itu menawarkan suatu produk, barang atau jasa gitu. Nah, barangnya mungkin seperti barang-barang yang ada di sekitar kita, dari mungkin segi makanan, produk kecantikan, produk kebersihan, dan lain-lain. Lalu kalau misalnya jasa itu seperti apa, Miss? Misalnya jasa yang familiar ya di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, tidak memiliki kendaraan dan kita tidak ingin menaik angkutan umum, lalu kita menggunakan jasa-jasanya itu seperti apa? Seperti Grab atau Gojek, atau yang baru-baru ini masuk lagi di Indonesia itu Maxim. Nah, ketiga brand tersebut atau ketiga nama brand tersebut itu memiliki kurang lebih sama untuk job desk-nya ya, atau sama kebutuhannya, untuk untuk mengantar barang, mengantar juga untuk mengantar seseorang ke suatu tempat dan lain-lainnya. Itu jasa yang ditawarkan mereka, mengantarkan seseorang lalu diberi upah. Nah, kalau produk ya seperti yang lain tadi yang Miss ceritakan ya, yang Miss jelaskan.
gitu. Kalau bentuk non komersial itu seperti apa? Nah, non komersial itu adalah iklan yang berisi untuk mempengaruhi, mengajak seseorang atau mengajak masyarakat agar melakukan sesuatu yang mereka ingin lakukan gitu. Jadi misalnya jasa kalau non komersial itu lebih ke iklan pendidikan gitu, atau iklan-iklan yang memang memberi pengaruh baik. Ayo kita melakukan ini. Contoh misalnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu termasuk iklan non komersial. Jadi buanglah sampah pada tempatnya agar terhindar dari macam-macam ya. Ada misalnya penyakit, kuman penyakit, terus dari banjir dan segala macam. Jadi itu bentuk contoh non komersial. Jadi berisi iklan yaitu lebih ke mengedukasi ke masyarakat gitu. Nah, tujuan dari iklan ini juga agar masyarakat membeli atau menggunakan barang atau jasa dalam iklan tersebut. Ya. Nah, lalu saat menonton televisi kan kita sering tuh melihat tayangan yang menawarkan suatu barang. Nah, tayangan itu termasuk dengan iklan. Selain di media elektronik seperti televisi, iklan juga dapat dijumpai di media cetak seperti majalah, surat, dan surat kabar. Iklan dibuat untuk menarik pembaca dan penonton agar membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, di sini anak-anak MIS sudah melihat contoh majalah, merupakan contoh iklan media cetak. Jadi inilah contoh media cetak. Jadi ini majalah atau koran atau selebaran gitu. Nah, kalau media elektronik, nah ini kamu lihat seperti ada seorang anak laki-laki yang sedang menonton televisi. Lalu di dalam televisinya itu ada iklan tentang buku UN Erlangga ya. Nah, inilah contoh media cetak dan media elektronik. Lalu, dalam sebuah iklan disajikan beberapa informasi mengenai suatu barang dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, untuk memudahkan kamu mengetahui informasi yang disampaikan dalam iklan, kamu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jadi, anak-anak MIS, untuk mengetahui iklan apa sih yang ditayangkan, yang diberitahukan kepada kita, nah kamu bisa menggunakan beberapa pertanyaan di bawah ini. Seperti yang A, apa pesan dalam iklan? Yang B, apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Apakah dalam bentuk barang atau jasa? Yang C, apa saja manfaat serta keuntungan atau hal yang menarik yang disampaikan dalam iklan tersebut? Begitu. Jadi kita ayo perhatikan kembali iklan di media cetak di bawah ini. Nah, anak-anak nih sudah melihat ya, di sini ada iklan tentang Kampung Main Fair. Nah, di situ tertera ada tanggalnya 24 Juni 03 sampai 03 Juli 2011 di areal Kampung Main Bumi Perkemahan Cibubur selama 10 hari. Tiketnya harganya 60.000 dan info dan tiket ada nama panitia acara. Nah, di sini secara tidak langsung kalian membaca ini, kamu mengetahui judul iklannya apa? Kampung Main. Gitu. Lalu iklan yang disampaikan tersebut barang atau jasa? Barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, yang ditawarkan dari Kampung Main ini adalah jasa hiburan dari Kampung Main Air. Nah, di sini juga dibuat lokasi. Lokasinya di mana? Di Cibubur. Dari tanggal berapa acaranya? 24 sampai 3 Juli. Berapa lama waktunya? 10 hari. Terus yang paling penting di dalam itu, berapa sih yang ditawarkan mereka harganya? Nah, harga di sini kalian bisa lihat 60.000. Dan yang terakhir, bagaimana cara kamu untuk memesan barang atau jasa yang diiklankan tersebut? Nah, yaitu dengan menghubungi beberapa nomor admin atau panitia acara. Nah, secara tidak langsung dari iklan yang kamu baca, kamu mengetahui beberapa pertanyaan di bawah ini. Nah, jadi sampai tidak pesan yang mereka sampaikan ke kamu, sampai kamu jadi tahu, oh judul iklannya ini, oh mereka menawarkan ini.
jasa hiburan nih, lokasinya di sini, harganya sekian, yuk mari. Nah, jadi bagi yang tertarik pasti mendaftar dan menghubungi nomor admin di bawah ini atau panitia acara. Begitu tujuan iklan. Oke. Misal anak-anak Miss memahami ya apa sih yang dimaksud dengan iklan. Tanpa kita sadari di kehidupan kita sehari-hari kita telah melewati atau ya ada iklan yang tanpa kita sadari di kehidupan kita. Jadi kayak kita lagi nonton TV, ternyata yang kita lihat sambil menunggu acara kita berlanjut itu adalah iklan, begitu ya. Tak kadang kita juga kalau kita lagi di luar nih, misalnya baru pulang sekolah dijemput orang tua. Nah, di jalan-jalan itu kan kita sering ada lihat tuh ada baliho, ada spanduk-spanduk. Nah, itu termasuk juga iklan. Mereka mengiklankan gitu. Tetapi medianya beda. Ada media menggunakan baliho, papan reklame, terus ada menggunakan banner, ada spanduk dan lain-lain gitu. Itu untuk media atau bentuk penyampaiannya ya. Tetapi iklan itu sama, berisi informasi baik tentang barang atau jasa yang ditawarkan si perusahaan atau orang tersebut. Begitu. Nah, sekian dulu penjelasan Miss mengenai mengidentifikasi informasi dari paparan iklan. Semoga anak-anak Miss memahaminya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.